Antum bahagia nggak hidup di jalan? Jujur. Saya bahagia. Kenapa? Karena menurut saya di jalan itu sangat bebas, Bib. Tidak ada orang suruh, tidak ada yang mau tegur. Di situ rata. Saya mau jungkir balik di base camp, tidak ada yang melarang. Saya mau minum sampai mabuk, sampai bodoh, tidak ada yang melarang. Ya karena kan got ini kalau orang bilang menjijikan ya kan, bagi saya itu sahabat saya. Obat itu, narkoba itu antum dapat dari jumpa sama orang, atau antum cari di link sendiri, atau antum ada kawan. SMP mulai kenal obat kan, baru kenal dulu belum pakai. Baru kenal ini obat ini minuman. Ini cap tikus yang nomor begini, ini cap tikus Lombok. Nanti kelas 1 SMA baru itu diaplikasikan. Turun lapangan, oh ini cap tikus 1 sih. Oh ini obat, oh ternyata enak. Dari situ. Kan hidup di jalan, otomatis antum ya uang lah, keuangan masih kurang. Kok bisa antum bisa beli obat? Orang bilang, ente minum terus begini masuk neraka nanti. Om tunggu dulu, om pernah masuk neraka? Kalau om bisa bawa neraka, saya percaya. Om bilang masuk sebagai terdakwa, keluar jadi pendakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kembali lagi bersama kami di podcast Belajar Baik, yang kali ini alhamdulillah menjadi tema yang keduanya, tapi tetap namanya Belajar Baik. Tapi kita kedatangan tamu. Ini tamu yang spesial. Mungkin teman-teman ya kita harus banyak ambil pelajaran dari beliau. Yang di hadapan saya bernama Akhina Thorik, sahabat Thorik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, Thorik, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat nih. Insya Allah. Antum, ini kalau dilihat dari sosoknya Akhina Thorik ini kan, antum jangan lihat tangan beliau ini, Masya Allah. Baik, sebelum kita masuk kepada Thorik, ya kebiasaan Thorik setiap hari dan lain-lain, sebenarnya ini niatnya. Artinya kalau lihat dari penampilan, Thorik pakai baju koko, pakai peci, ini mungkin penampilan terbaru lah. Iya kan? Iya, dan ini butuh waktu, Bib. Butuh waktu ya? Itu mental yang kuat juga, Bib. Masya Allah, alhamdulillah. Justru itu ya inilah yang insya Allah bisa kita sama-sama ingin cari tahu dari Akhina Thorik. Sehingga Thorik ini mungkin bisa ya perkenalkanlah kepada kita semua. Kita tidak ingin membuka maksiat kita di hadapan orang, bukan itu niatnya. Tapi niatnya ini adalah bagaimana orang-orang yang mungkin masih di dalam maksiat yang sulit untuk kembali. Jadi kan Thorik ini kan hanya orang bilang ya sudahlah, saya ini belum dikasih hidayah gitu loh. Artinya dipikir hidayah ini ditunggu. Ya, padahal kan kalau mungkin dari Akhina Thorik ini kan hidayah ini yang penting ada keinginan dulu untuk berbuat baik. Dia tahu bahwasanya ini dosa yang saya buat dan saya ingin supaya Allah itu bisa menarik saya. Baik, kita mungkin bisa tanya kepada Akhina Thorik. Thorik, dulu memang begini atau baru? Ini Artinya pakai baju koko, pakai peci begini nih sampai bisa seperti ini bagaimana? Silakan. terima kasih, Bib. Sebelumnya saya terima kasih dulu, Bib ya. Karena saya ini Masya Allah, Allah pilih. Alhamdulillah. Ketemu dengan Habib, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini bukan, tadi kita bilang tamu yang spesial. Bagi saya yang undang ini lebih spesial dari saya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Dan ini menyenangkan, Bib. Ya, Alhamdulillah. saya bisa ketemu dengan Habib yang ketemu dengan guru besar juga, Bib. Habib Pak Umar. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini Masya Allah. Walaupun saya di neraka ya setidaknya Habib bilang, anak pernah dengan dia. Mantu doa, Habib. Iya, jadi hijrah ini awalnya ketika saya masuk dalam, Bib, dalam akhirat. Oh, jadi antum berarti pernah masuk penjara? Pernah, Bib. 2 kali, Bib. Masya Allah. Jadi tetap ya bikin satu kasus kriminal pasti. Iya, pasti. Oke, terus? Awalnya memang saya itu pengamen, Bib. Amin. Iya. Oh, nyanyi di jalan gitu. Oke. Karena saya sempat lama jadi anak pang, gabung dengan komunitas anak pang. Dan itu waktu saya masih sekolah, masih SMA. Okay. Jadi saya berangkat ke sekolah pakai seragam, pulang sekolah tidak pulang rumah, tapi pulang di base camp. Base camp anak pang. Cuma waktu itu antum ada orang tua kan? Ada. Oke. Ada orang tua. Nah, terus hari SMA itu sampai akhirnya tidak lanjut SMA, putus. Terus di kelas 2 karena tangkap sama BNN, sempat ditangkap sama BNN. Masya Allah. BNN jemput di sekolah SMA waktu itu. Saya ingat. Antum tunggu. Antum dijemput di sekolah? Iya. Berarti memang waktu itu pakainya di sekolah, Pak. Di sekolah, Bib, Pak. Bib. Masya Allah. Waktu itu saya pakai banyak. Sampai saya tidak bisa kontrol lagi kan. Oke. Sampai saya ingat lupa jaringan. Jadi
Cuma dorong yang kasih ingat, dorong bilang, ente bahlul sekali kejadian itu. Anak saya lupa, bilang anak lupa. Orang bilang anak pakai kolor di lapangan. Pokoknya yang anak sadar itu saya sadar, so di mobil, so dorong saja kasih menyala strong, terak. Wih, La ilaha dalam hati, masya Allah, mimpi ini atau gimana? Perasaan saya tadi di sekolah, kenapa saya sudah di sini ya? Itu ceritanya panjang, Bib, sampai saya direhab lagi. Rehab dikirim ke Makassar. sampai di Makassar. Di Badoka. Masya Allah. Kayaknya antum, oke. Jadi ini proses antum di sekolah. Baik, saya mau tanya, antum ketika mendapatkan kebahagiaan itu, jujur. Nanti kan antum pasti pakai itu, antum dapat sensasi baru. Antum pakai dapat sensasi begini, antum pikir itu bahagia, padahal itu bahagia yang mungkin bisa dikatakan bahagia yang sementara, bahagia yang terputus. Baik, antum bisa dapat itu dari mana? Bahagia. Artinya antum bukan dari kebahagiaan, artinya mohon maaf, obat itu, narkoba itu antum dapat dari artinya jumpa sama orang, atau antum cari di link sendiri, atau antum ada kawan. Coba bisa, supaya ini pengalaman justru, Iya. kita jangan sembarangan gitu loh. Silakan. Karena hidup saya di jalan, makanya saya dapat itu di jalan. Di jalan itu banyak, semua ada. Ya kurang dari itu orang mungkin yang kurang uangnya kan, Coba lihat, semua di jalan itu ada. di jalan ada. Masya Allah. Ya. Bahkan dunia gelap saya ini, Bib, masih bagus dibilang dunia gelap. Oke. Bagi saya bukan dunia gelap, tapi dunia dari God. Nah, Kalau dunia gelap kan mungkin di dalamnya masih ada orang kaya, ya kan, orang tajir. oke. Kalau dunia saya ini bukan, saya ini dunia God, karena saya di jalan, Bib. Oke. Kalau tidur di jalan, tidur di God, we. Ya karena kan God ini kalau orang bilang menjijikan, ya kan, bagi saya itu sahabat saya. Masya Allah. Cuman begini, saya bingung. Antum kan hidup di jalan, otomatis antum ya uang lah, keuangan masih kurang. Kok bisa antum bisa beli obat? Jadi kalau Itu kan obat penenang, obat supaya terhibur diri dan lain-lain. Kok bisa dibeli obat? bisa, Bib, orang kan ngamen, Bib. Oke, itu poin. Oke. Orang ngamen, jadi ngamen itu ya kan, misalnya ngamen dari jam 7 Nah, sampai jam 10 malam tuh. Jam 7 jam 7 Isya sampai jam 10 malam. Itu hasilnya dibagi rata, misalnya 3 orang ngamen bagi rata. oke. Nanti orang bisa sisipkan, yang misalnya 25 untuk minumannya, 25 untuk obat misalnya. Yang sisanya ini untuk orang, untuk kasih orang tua atau apa, kita terserah. Mau di rokok pribadi terserah. Yang penting uang obat udah ada, uang minuman sudah ada. Kau sendiri. Sampai gitu. Salah. Oke. Antum ketika itu jujur, antum bahagia dah hidup di jalan. Jujur. Ketika itu saya bahagia. Kenapa? Karena menurut saya di jalan itu sangat bebas, Bib. Tidak ada orang suruh Torik pilih ini, Torik pilih itu. Tidak ada yang mau tegur, Torik jangan begini, Torik jangan begitu. Di situ rata. Saya mau jungkir balik di base camp, tiada yang mau larang. Saya mau berteriak-teriak sih, tiada yang larang. Saya mau minum sampai mabuk, sampai bodoh, tidak ada yang mau larang. Biar beda kalau saya minum di kampung. Mungkin orang-orang tua kan, Torik sudah so boleh. Ente so mabuk, masuk rumah. Kalau di jalan di base camp tidak ada cerita itu. Ente minum, mabuk situ, lari tidur situ. Bangun nanti urusan ke belakang. Bahkan anak pernah minum sampai tidur di atas got itu ada penjual ini ya, gerobak begitu. Di bawah gerobak itu saya tidur, saya latih, saya dong kasih bangun, saya dorong bawa dengan apa sisa-sisa cuci piring. ya, Situ saya bangun, saya cuma tertawa. Ya lucu, kenapa saya di sini, perasaan tadi saya minum di sana. Ya dia bagaimana? Masya Allah, itu yang susah saya dijelaskan, tapi itulah sementara, Bib. Besok saya cari lagi. Oke. Mantap, Masya Allah. Ini atau ini dari kapan? Dari SMA atau sudah Nah, ini dari SMA. Pertama SMP, di belakang sedikit. Habis itu SMA, bikin lagi? bikin lagi. Terus ada guru lihat atau gimana? Waktu itu, jadi waktu SMP sudah buat tato kan. Saya kenal obat itu di SMP kelas 3. Coba lihat tatonya, coba lihat. Teman-teman lihat, ini tangannya Torik. Coba angkat, ini coba sampai di mana situ? Sampai full. Udah full banget. Masya Allah. Ini nggak ada juga. Jam lihat pakai baju sopan. Ya. Luar biasa. Baik, dari semua ini yang antum bikin, ini pasti kan antum punya keluarga. Keluarga antum bagaimana? Tanggapannya seperti apa? Dibilang Torik ini kenapa enggak pulang rumah? Orang tua mungkin pasti kan, namanya orang tua pasti, ya Allah kasihan anak saya, ayolah pulang rumah, ayolah jangan tinggal di jalan. Ada enggak orang tua waktu itu? Artinya walaupun Torik sudah dilihat dengan keadaan seperti itu, kasih sayang orang tua pasti tidak mungkin hilang. Ada, Bib.
Di pas waktu penanganan itu kan waktu BNN tangkap di sekolah, itu yang antar saya di Makassar bapak saya sendiri. Masya Allah. Tapi hati saya itu belum ada macam kasihan orang tua dia antar sendiri sampai di Makassar pulang balik kan. Belum tersentuh. Cuman saya pikir mungkin maksud begitu tugasnya orang tua kan. Saya di Makassar kalau saya lapar saya telepon, itu memang sudah jadi kewajiban orang tua. Saya anaknya kan sampai anak begitu. Ya mungkin jadi karena Diantaranya orang tua memang karena kewajiban orang tua gitu. bukan Itu pikirannya Torik waktu itu. sampai Oke, Masya Allah, Masya Allah. Jadi tidak ada rasa bersalah. Torik ini Masya Allah menyesuaikan orang tua. Tidak ada. Nggak ada. Ini mulai dari mana? Ada yang bingung juga. Masya Allah. Intinya berarti orang tua waktu itu ada enggak yang menasihati Torik? Orang tua? Iya. Ada Bib. Kakak mungkin atau saudara ada? Kayaknya lebih ke bapak. Bapak banyak menasihati ya? Iya. Mungkin ibu kan lebih hatinya lembut. Iya. Dia enggak mau anak sakit hatinya. Bapak kan tegas, bapak harus menasihati. Orang tua masih ada, mohon maaf. Orang tua Alhamdulillah masih ada dua-dua Bib. udah masih ada. Kayaknya dengan Torik keadaannya sekarang senang enggak orang tua? Dengan sekarang, hijrah sekarang, Masya Allah orang tua itu bahkan lebih senang lagi Bib, kalau misalnya seandainya saya bisa nanti di surga pakaikan mahkota buat orang tua. Alhamdulillah. Bapak saya itu sampai nangis pernah. Saya khutbah pertama di Sangat khutbah. Iya. Saya pulang dari bebas, pas saya bebas, kebetulan besoknya hari Jumat kan, saya bebas hari Kamis. Besok hari Jumat, kebetulan jadwal bapak saya. Kemudian bapak saya bilang, Torik nanti ente yang ganti ini jadwal bapak. Masya Allah. Naik mimbar. Ya juga tutup fora itu ini pegang tongkat. Maksudnya saya pegang tongkat bukan karena gugup, tidak. Saya sudah biasa kan di lapas kan dilatih. Masya Allah. Dilatih kan di lapas. Ya saya gugup ini ya Allah, baru pertama kali di luar. Kemudian yang di bawah itu bapak saya, bukan orang lain. Saya sampai tahan air mata saya jangan sampai jatuh. Dan saya lihat yang lain jangan sampai lihat bapak saya di bawah sini. Masya Allah. Bapak saya itu kalau setiap dia lihat begini, waktu kan kelihatan kan. Iya. Saya langsung bawa ke itu. Masya Allah. Saya takut ini hormat tidak akan terjadi. Jangan selesai kalau saya nangis. Masih teman nangis tadi. Iya, ini bakal berantakan ini. Jadi tahan. Allahu Akbar. Bapak saya itu Masya Allah. Kuat sekali. Berarti dia selalu menasihati, menjadi motivator buat Torik. Torik, tahu enggak Torik lakukan itu dosa semua ketika itu? tahu Bib. Saya tahu ini dosa. Antum tahu enggak ini obat dosa, maksiat? Antum tahu minuman keras itu haram? Antum tahu mungkin semua bentuk maksiat itu kan antum tahu itu dosa. Pernah enggak antum berpikir ini dosa? Cuman ya sudahlah, ngapain begitu? Begitu memang dulu. Ya. Cuman antum tahu itu dosa. Saya tahu ini dosa. Saya tahu ini masuk neraka. Cuman kan masalahnya kan saya belum lihat apakah betul mana ini neraka itu yang mana. Orang bilang masuk neraka. Karena banyak kan orang bilang, ente minum terus bagian masuk neraka nanti. Om tunggu dulu, om pernah masuk neraka. Kalau om bisa bawa neraka, saya percaya. Waktu itu, memang parah. Dan bilang suram, saya ini kalau mau tengok lagi masa lalu saya itu. Bahkan kalau boleh bisa dibilang, itu tante-tante di kompleks. Itu kalau orang mau buang udah, kalau perlu mau panas muka. Memang saking parahnya karena, ya Allah. Pertama bapak saya kan kepala desa. Yang kedua saya anaknya kepala desa. Pokoknya Antum anaknya kepala desa. Iya, di luar waktu itu. Sampai sekarang masih anak kepala desa. Cuman itu saya tidak menjaga nama baik bapak saya. Karena saya pikir itu saya mau bebas. Saya sekolah SMP mulai kenal obat kan. Baru kenal dulu belum pakai. Baru kenal ini obat ini minuman. Ini cap tikus yang nomor begini, ini cap tikus lombok. Baru begitu pengenalan. Nanti kalau satu SMA baru itu diaplikasikan. Turun lapangan, oh ini cap tikus satu sini. Oh ini obat, oh ternyata enak. Dari situ Bib. Bahkan di SMP itu Bib, di SMA. Saya kan ditangkap di SMA. Diwali ke Makassar. Sampai di Makassar mau ikut ujian untuk lanjut dari kelas 2. Ya dikasih. Akhirnya pulang ke Gorontalo yang urus BNN untuk naik kelas 2. Baru situ baru siswa titipan di SMA itu. Karena dolar tidak terima saya karena saya tato ada. Tapi ini belum ada, baru sama ini. Karena kepala sekolah jadi keluarga bapak. Akhirnya diterima dengan titipan, belum ada jasa, belum jadi siswa sah lah, belum masih titipan. Jadi saya pakai tangan panjang Bib. Tangan panjang, datang ini guru olahraga kan. Dia bilang, ente ini pakai tangan panjang, ente sama dengan haring. Coba ente lihat dorong teman-teman sini mana pakai tangan panjang. Rupanya ini guru ini, dia tidak tahu kalau saya pakai tato. Saya bilang, jangan begitu Pak Guru, saya ini pakai tangan panjang.
Kerasa langsung saya buka kan. Bangun bilang, ih, nah tato sekolah di sini. Baru saya karena dia suara besar, saya juga suara besar, wah, dia bilang, ih. Nah datang, kalau sampai di luar kepala sekolah kan, baru tahu di situ. Oh ternyata, jadi guru ini miskomunikasi. Dia mungkin belum tahu. Iya, dia belum tahu. Baik, Torik, ketika selama dalam tenggelam jadi dalam maksiat itu, sholatnya Torik bagaimana? Tetap masih dijaga atau tidak? Yang masih Artinya masih sholat enggak waktu itu? Artinya kan waktu itu kan ikut pang di jalan. Artinya waktu ya saya tidak bicara 5 waktu lah, paling tidak Jumat. Dibikin atau tidak? Jumat itu kalau lagi di rumah pasti saya sholat. Kalau di rumah, kalau Jumat saya di luar rumah saya tidak sholat bro. Tidak mungkin sholat. Iya. Waktu itu. Iya. Itu saya di rumah. Kalau saya di rumah hari Jumat pulang, atau mungkin malam Jumat saya minum baru pulang ke rumah. Bangun Jumat, jadi hari Jumat pasti sholat itu. Bapak yang suruh, ibu yang suruh kan. Tapi kalau di luar Jumat tuh ada orang tua telepon. Tapi saya pikir teman-teman lain banyak tidak sholat. Akhirnya Torik. Jadi ini mohon maaf, sampai Torik tahu itu dosa, Torik tahu itu maksiat, tapi Torik belum terpanggil. Gimana awal mulai Torik hatinya itu merasa, waduh saya ini harus berubah, waduh saya ini harus kembali lagi nih, waduh sampai kapan saya begini terus gitu kan. Pasti ada itu kan waktu yang memang ya sudah hati itu harus punya keinginan untuk berubah. Saya yakin Torik ini tidak tidak menunggu hidayah tapi menjemput hidayah. Karena kalau menunggu hidayah ini kadang-kadang orang berpikir ya sudah, selama hidayah belum datang sama saya ya sudah saya. Ini hidayah ini pasti tetap dari Allah. Hidayah itu dari Allah. Ya sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang, tapi Allah yang memberikan hidayah. Tapi hidayah ini kan harus ada ba'its dulu. Ba'its itu keinginan dalam hati ingin berubah. Waktu itu kapan? Sampai Torik bisa seperti ini, bisa dengan di masjid, istiqomah dengan teman-teman orang baik, ya walaupun misalnya tatonya masih ada, ini kan tato tidak ada masalah, wudunya tetap sah, tetap ada masalah ini dalam fikih nggak ada masalah. Baik, silakan Torik. Allah. Jadi pas waktu saya di dalam penjara ya kan. Antum dalam penjara berapa tahun? Yang pertama masuk 2 tahun. 2 tahun. Berarti 2 kali masuk penjara. Iya 2 kali. Yang terakhir ini 10 tahun. 2 tahun. Pas saya divonis 10 tahun, situ saya mulai kalau sholat. Karena sebelum saya divonis 10 tahun, saya sholat Bib. Oke. Saya berdoa berharap ya Allah semoga. Tapi pas di sidang, hakim putus 10 tahun. Di situ saya memang keluar Allah dalam hati, tak keluar. Hilang Allah. Allah dalam hati Bib. Dia bilang Allah saya langsung down begini, bahkan saya merontak di sidang itu. Bisa ada saksi, masih ada hidup. Saya merontak di maki-maki hakim. Iya benar. Jadi hilang Allah. Hilang Allah dalam hati. Waktu pas yang dibacakan pendakwaan kan belum diponis belum. Saya zikir terus Bib, ya Allah. Subhanallah, astagfirullah. Pas diponis 10 tahun hilang. Astagfirullah hilang. Subhanallah hilang. Yang ada di pikiran saya itu, ternyata begini, tidak bersyukur. Sia-sia semua. Saya pulang di lapas. Saya coba seperti dulu, makan tidur, bangun, ingat dunia, pusing, tidur, makan. Itu di lapas. Di lapas. Itu selama 1 tahun Bib. Artinya waktu itu sudah sholat, sudah jarang, sudah semua. Sudah tidak lagi. Puasa saya tidak sholat, tidak puasa. Padahal di lapas ini, seharusnya kan puasa itu wajib kan di lapas. Kalau didapat, jadi dikasih hukuman. Saya tidak tahu hukuman itu. Saya milih tidak puasa. Itu saya memulai Allah. Memang artinya antum itu dalam kondisi kecewa. Iya, maksudnya kalaupun ada Nasrani atau agama lain datang, saya mau ikut beragama. Saking begitu Bib. Memang down betul imannya. Betul. Saya lihat orang sholat. Bahkan saya gara-gara orang kalau sholat cuma gara-gara sidang ini. Supaya turun, kita suruh rasa kamar, sudah aja terus sholat. Sampai begitu Bib. Saya kan udah di pos itu bukan masjid. Orang kalau ke masjid lewat situ. Saya aja bilang begitu. Ini sholat cuma supaya vonis di bawah, kita suruh rasa, sudah aja terus sholat. Percuma. Sampai begitu Bib. Tapi ketika waktu itu ada napiter teroris ya. Tapi dia sekarang sudah akui NKRI. Dia yang berani datang kepada saya di kamar dan dia bilang Torik menjadi orang sholat. Anda itu dengan TP Bajan. Dulu kasih Bajan sebelum putus, sebelum polisi saya Bajan terus. Pokoknya amalan ini kurang apa? Baca Quran saya baca di pertama itu. Jadi tunggu. Ini sangat menarik. Jadi yang mengajak antum bukan ustadz. Bukan.
Napiter. Iya, Napiter, tapi saya tidak bilang ke nama. Sudah tidak ada masalah. Tapi sekarang dia NKRI dia. Tidak masalah, masya Allah itu sudah luar biasa. Cuma yang menarik, jadi yang mengajak antum bukan ustadz, bukan kiai, tapi seorang napiter. Iya. Bilang, ayo, saya rindu dengan azan. Iya. Masya Allah. Oke. Ini teringat kisahnya Bilal itu. Artinya memang karena ada. Oke, silahkan terus. Dan saya memang menghargai beliau karena dari beliau kan maksudnya banyak memberikan motivasi kan. Kalau lagi galau memang kalau saya curhat sama dia, pantasnya sama dia karena cuma dia yang bisa dengar. Motivasi masukannya juga bagus. Akhirnya pada saat saya lagi down itu dia datang, dia bilang, "Ayo Ustaz." Saya bilang, "Tidak bang," saya panggil abang dia. "Tidak bang, hati Ustaz, ayo anak ini udah ngintip ajan." Akhirnya anak sholat, iya bang, anak sholat, ambil wudhu, ajan. Antum waktu itu masih ingat tuh? Masih ya. Masih, alhamdulillah. Oke. Lalu saya ajan kan, mulai ajan, belum dapat ketenangan. Oke. Sampai komat belum dapat ketenangan. Saya pikir ini DP rasa sama. Maksudnya tidak perubahan. Seharusnya kan kalaupun memang ini nikmat, pasti kan Allah kasih kenikmatan. Oke. Tapi rasanya sama. Nanti pas mulai dia imam, saya angkat takbir Allahu Akbar. Situ hening bib. Allahu Akbar langsung hening. Situ masya Allah ketenangan itu datang bib. Alhamdulillah. Pas dia bilang Bismillahirrahmanirrahim, di situ saya mulai masya Allah. Pas dia kan yang abang teroris ini kan memang warnanya bagus kalau imam. Memang tas itu sentuh, tas ucapmu. Ya. Pasti saya mulai nangis di situ, masya Allah. Nikmat. Ini bahkan nikmat ini saya mau kasih tahu pada dia. Saya bukan mau kasih mau bilang mau angkat DP kepala supaya dia bangga tidak. Cuma saya kasih tahu motivasi saya. Saya bilang waktu anak sholat itu tadi malam, untuk sore anak bang. Dia bilang masya Allah, dia bilang itu jarang dapat. Orang yang bisa khusyuk dalam sholat, orang bisa nangis saja, itu jarang dapat. Yang kebanyakan orang pura-pura nangis. Betul. Dan bilang, oh begitu bang, iya. Itu ya, ini sudah bisa dapat itu. Orang berhati bilang, tidak mungkin, anak pasti mendapat ulang itu. Saking penasaran itu saya makanya, walaupun itu masih maghrib isya, belum semua maghrib isya. Karena waktu subuh tidak lewat. Apalagi subuh, tidak. Waktu itu maghrib isya. Karena saya bilang sama abang saya, bang, kalau maghrib bisa boleh? Dia bilang ya bisa. Oke. Kalau memang ya bisa. Jadi maghrib bisa. Sampai sudah kan maghrib bisa berlalu sampai sekitar hampir 6 bulan lah. Waktu zuhur, jadi kebiasaan saya itu kalau besok waktu zuhur, saya dulu di muka pos. Belakangnya di depan masjid ada pos. Dorang lihat ke pos itu, saya pikir waktu zuhur itu, orang ini apa pakai nikmatan nih, maksudnya. Saya ini zuhur ini auto besokan. Orang lebih baik sholat zuhur daripada mending lo kasih tinggal biar besokan. Rumah tua, lo kasih tinggal besokan. Orang sholat zuhur dulu. Jadi ada pikiran maksudnya tidak mau. Orang ada besokan, rumah tua, orang relakan lebih sholat zuhur. Nah, saya mulai coba sholat zuhur. Nah, saya sholat zuhur itu habis itu memang sarkastik itu, maksudnya orang jaga bilang, udah mimpi apa kan ini? Orang bilang, maaf aku kuliah teh. Jadi, anak bilang masya Allah, ini orang mau hijrah, ini bilang bagi, tapi saya tidak peduli ya. Nanti pas zuhur, jadi zuhur maghrib isya. Asar belum, karena asar ini pantangan sekali saya tidur kan. Habis zuhur tidur, bangun kemudian jam 5. Ya, setengah mati bangun sholat asar ya. Asar setengah mati. Nanti paksa lagi, ternyata begitu pamen, mesti dipaksa. Ya. Saya penasaran dengan sholat asar, saya coba paksa tidak tidur. Bisa itu zuhur dan zuhur tidak tidur. Pokoknya saya main kartu sampai ajan asar, sholat asar. Situ baru itu mulai antum sudah mendapatkan kenikmatan ketika itu. Iya, itu saya. Dan maksudnya ketika saya itu hijrah di dalam itu, ternyata lebih banyak orang yang sayang sama saya. Orang datang, tamirul datang. Orang lihat saya, masya Allah Rik, iyo. Orang bicara hukuman Rik, pos berapa Rik, cuma sangat tanya. Semua don poli kita, hanya saja. Iya, jadi orang setiap ketemu harus tahu, harus tidak mau bahas polisi berapa. Jadi hukuman itu tidak membalas. Tidak usah hukuman, turun sekarang di masjid. Turun bahas. Ada terus nikmat sekarang ini. Ya. Lagi bahas itu hukuman ya. Dan untungnya di lapas itu kan memang program keagamaan itu lebih di atas jadi. Jadi saya pikir waktu belajar ikro memang alhamdulillah. Jadi ini antum dapat pesantren di lapas berarti. Iya, khusus mikir. Dia bilang apa DP ini masuk sebagai terdakwa, keluar jadi pendakwa. Allahu Akbar. Itu moto lapas. Iya. Sampai dapat banyak teman di masjid. Kan komandan juga mendukung.
Oke. Jadi ketika sudah seperti itu, antum tetap divonis 10 tahun? Tetap Bib. 10 tahun ya. Tapi itu Allah sengaja hilangkan dari antum punya pikiran ketika antum sudah merasa dekat dengan Allah. Iya. Waktu itu beban memang tidak ada lagi Bib. Saya memang rasa flow. Waktu itu saya belajar ngaji saja dari jam 10. Dari jam 10 kan dari jam 9 sampai jam 11 tuh. Saya rasa itu tergantung. Mau tambah. Bahkan saya bikin privat dengan Ustadz. Siapa namanya? Guru ngaji juga Bib. Di dalam dia guru ngaji. Ada Napo. Dia udah umuran kepala 5 lah. Nah dia guru ngaji. Alhamdulillah. Dari jam 9 program itu dari jam 9 sampai jam 10. Program baca Quran, belajar mengajar kan. Kalau saya itu kurang. Jadi saya ambil sama dia sampai jam 12. Guru Saleh. Guru Saleh. Dan antum bisa tahu sholat mengaji itu semua di lapas. Sama dia. Ya di lapas Rabbi. Jadi di lapas kan orang buat kajian juga. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi itu sudah 10 tahun antum di lapas. Antum di lapas selama 10 tahun. Oh yang sejarahnya 5 tahun Bib. Hah? 5 tahun. Oh yang antum jalan 5 tahun? Iya. Oh, setengahnya ya? Iya. Alhamdulillah. Itu berarti kemudahan yang Allah kasih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, akhina Thorik. Jadi mungkin setelah perbincangan yang panjang, ini kan menjadi motivasi kepada semua. Ternyata memang hidayah itu ya pasti harus punya keinginan dulu, ya, dan harus punya keinginan dan perlu. Ini saya lihat dari kisah-kisah antum, lingkungan itu sangat penting. Iya betul. Lingkungan itu sangat penting. Benar. Mungkin antum ketika hidup di jalan dulu, antum tidak mendapatkan lingkungan itu. Iya. Antum tidak dapat kawan-kawan yang mengajak kepada kebaikan. Iya betul. Nabi bilang memang dalam hadis ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu sesuai dengan agama kawannya. Falyandur ahadukum man yakhalil. Maka lihatlah kawan dia atau lihatlah kawan kalian. Jadi siapa yang kita jadikan kawan itu yang menjadi tolak ukur agama kita. Jadi agama kita akan baik sesuai dengan kawan kita siapa. Di situ kita sangat perlu. Lingkungan itu sangat penting. Di situ kita seseorang duduk dengan kawannya pasti dia akan sejenis dengan dia. Kita duduk dengan, mohon maaf, narkoba, kita akan jadi narkoba. Cepritan. Ya pasti. Kita kalau duduk dengan minuman keras kita juga akan seperti itu. Iya. Di situ kan ketika ada orang yang bunuh 99, mungkin antum sering dengar kisahnya. Iya. Sampai bunuh 100 orang. Itu kan diperintahkan engkau harus pergi ke satu daerah, di situ orang-orang beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena tidak cukup dengan tobatmu. Setelah engkau tobat, pasti kemungkinan besar engkau akan kembali lagi. Karena kondisi lingkungan engkau itu tidak stabil. Mengajaknya itu semuanya kepada keburukan. Tapi kalau engkau pergi ke tempat orang yang baik, itu dengan secara otomatis, insya Allah kita bisa juga menjadi orang baik. Karena memang iman kita masih suasana. Ya. Iman suasana. Artinya kalau suasana hilang juga semua ini. Ya kan? Tapi alhamdulillah kita masih beruntung, masih punya iman suasana. Ada orang yang memang sudah lingkungan suasananya baik, tapi dia tidak bisa jadi baik. Contohnya siapa? Abu Jahal. Ya. Abu Jahal itu kan melihat Rasulullah, lihat sahabat. Tapi mungkin ada orang-orang sekitar yang mungkin masih ada yang buruk, sehingga dia masih ikut yang buruk. Padahal dia sering lihat Nabi, tiap hari jumpa Nabi, tapi kok bisa seperti itu? Bisa jumpa orang baik, tapi dia tidak bisa jadi baik. Kita alhamdulillah masih diberikan iman suasana itu. Nah, insya Allah oleh sebab itu maka ini menjadi motivasi yang besar buat teman-teman yang ingin hijrah. Poin yang mungkin nasihat dari Akhina Thorik kira-kira apa? Sampai bisa, artinya buat teman-teman yang masih tenggelam dalam kemaksiatan, tenggelam dalam dosa, apa nasihat dari antum, dari lubuk hati antum sampaikan, apa kira-kira supaya mereka bisa tahu jalan gitu, tahu jalan kemana mereka akan tempuh, harus seperti apa jalan-jalannya. Silahkan. Ya, intinya kita ini sebenarnya belum terlambat ya, dan belum ada kata terlambat. Oke. Ya bagaimana Bib ya? Selama masih ingin kembali kepada Allah. Iya. Jangan orang ini masih bagaimana Bib? Jangan putus asa. Ya, jangan frustasi lah. Karena sebenarnya rahmat Allah itu masih luas. Ya. Masya Allah. Dan orang belajar dalam, nanti orang bakalan dapat sendiri. Orang bisa bandingkan nikmat taat kepada Allah sementara dengan nikmat maksiat. Memang maksiat ini nikmat Bib. Tetapi kalau orang sudah pernah ketemu, dia merasakan nikmat taat, maka dia akan katakan nikmat maksiat ini bikin apa? Intinya
Ini menarik. Ini saya dengar memang dari sebagian ulama pernah menyampaikan, wallahi kalau seandainya orang-orang maksiat itu, ahli maksiat tahu apa yang ada dalam hati kami, ini orang soleh bilang, maka mereka akan merobek-robek dada kami dan ingin mengambil kebahagiaan ini. Kalau mereka tahu apa yang kami rasakan dari kenikmatan itu. Dan memang ternyata subhanallah, kenikmatan ketika bahagia dengan Allah itu kebahagiaan yang hakiki sebenarnya. Daripada kebahagiaan yang sementara. Mungkin dia ketika menggunakan obat-obatan atau mungkin dengan minum-minuman keras, pada saat itu dia bahagia, ketika itu dia bersedih lagi, ketika itu dia menyesal lagi, ketika itu dia stres lagi dan lain sebagainya. Maka dia butuh itu terus penenangnya. Nah, ketika orang yang bahagia dengan Allah, urusan dunia pun mau terjadi apapun dalam hidupnya, dia rasa santai karena dia bersama Allah. Iya betul. Dan itu dirasakan oleh orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan bersama Allah. Itu saya rasa nih. Iya. Yang rasa ternyata kuncinya berprasangka baik sama Allah. Husnuzon. Iya, kalau orang jalani hukuman terus prasangka buruk sama Allah, atau mungkin orang meraju, Allah bikin apa? Orang meraju sama Allah, masa? Allah bikin apa? Meraju coba. Tapi kalau orang berprasangka baik, bangun pagi itu, masya Allah, alhamdulillah, ada minum kopi, makan roti. Mungkin di Jakarta sana masih banyak orang bangun pagi mungkin makan. Ataupun di rumah sakit sana, wajar orang suka bangun pagi tapi tidak boleh bangun pagi karena sakit. Orang membangun tidak bisa. Ini nikmat ya Allah, minum. Cuma jaga tangkis begitu, ketika datangin kopeng, pang. Datang lagi salah setan, pang, kopi, pang. Ya, memang Husnuzon ya berarti. Husnuzon, itu kunci dari semua. Baik, beri prasangka baik kepada Allah. Jangan berprasangka buruk. Memang Nabi bilang, ya ini dari hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Maka berprasangkalah kalian sesuka hati kalian. Artinya kalau kalian sangka baik kepadaku, ya maka kebaikan juga akan ada sama kalian. Yeah. Tapi kalau seandainya sangkaan buruk dari kalian, maka keburukan juga sama kalian gitu. Jadi sebenarnya begini, takdir itu terima dengan tidak terima tetap akan jalan. Antum divonis 10 tahun. Engkau terima dengan tidak terima tetap jalan juga gitu. Tetap berprasangka baik sama Allah. Mungkin Allah kasih saya vonis 10 tahun supaya saya berubah. Mungkin saya itu kan prasangka baik kita. Ini maksudnya Allah supaya saya bisa belajar Al-Quran. Mungkin kalau saya di luar tidak mungkin belajar Al-Quran. Mungkin kalau saya di luar mungkin tidak tahu sholat. Mungkin saya di luar tidak tahu begini loh nikmat daripada Allah ketika ingin mengajak seorang hamba untuk kembali kepadanya. Dan ini menarik sekali hadirin. Ini teman-teman semuanya dan Torik. Allah itu cinta sama antum. Allah cinta sama antum. Karena memang dari sabda Nabi SAW, Idza ahabballahu abdan ibtalahum. Allah itu kalau sudah cinta kepada seorang hamba, Allah akan uji mereka. Allah akan uji dia. Jadi tanda cinta Allah itu dengan ujian. Banyak orang berpikir tanda cinta itu ya sudah dengan kenikmatan, dengan Allah kasih rezeki. Itu dia pikir Allah cinta sama dia. Begitu petasan rumah saya Tawakar kemarin. Masya Allah. Waktu saya lagi ini bang, bagusnya amal deh. Tiba-tiba besok dengar mama bilang rumah Tawakar drop lagi. Tapi tidak, masih kuat. Iya, karena iman itu. Iya. Dan itu ujian yang Allah kasih untuk supaya antum itu sebenarnya lebih dicintai sama Allah. Cuman begini, tapi ingat, ini poin. Faman radiya falahu ridho. Kalau dia ridho, dia terima ujian itu, maka Allah ridho sama dia. Wa man sakhita falahu sukhut. Kalau seandainya dia tidak terima, Allah pun murka sama dia. Jadi intinya di sini itu yang saya bilang tadi, takdir itu, ketetapan itu, ujian itu, terima dengan tidak terima jalan. Jadi rugi kalau kita tidak terima, ya kan? Kalau kita terima, kita dapat pahala, kita dapat cinta Allah. Kalau kita tidak terima, ya dapat murka Allah. Semakin jauh dari Allah. Nah, jadi ini poin yang saya bisa ambil banyak sebenarnya. Antum, Masya Allah, luar biasa. Jadi intinya semuanya, teman-teman semuanya ini prasangka baik kepada Allah, tetap menjalankan takdir yang Allah tetapkan sama dia. Ujiannya pun dijalani dengan lapang dada. Baik, ini mungkin sudah lumayan panjang kita ngobrol, akhirnya Torik, dan saya harap ini menjadi motivasi buat teman-teman semuanya. Dan insya Allah jangan sampai teman-teman putus asa. Ingat, rahmat Allah itu sangat luas. Rahmat Allah itu sangat luas. Antum yang mungkin masih tenggelam dalam kemaksiatan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Baik teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi motivasi besar buat kita semua, dan harus kita ingat, Allah Subhanahu wa taala luas rahmatnya,
Kasih sayang Allah sangatlah besar. Pengampunan Allah tidak mungkin terbatas buat orang-orang yang baik saja. Tapi kita orang-orang yang buruk tetap diterima sama Allah. Allah Ta'ala berfirman dengan panggilan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku yang paling aku sayangi. Wahai hambaku yang paling aku kasihi. La taqnatu. Kalian yang sudah tenggelam dalam kemaksiatan, la taqnatu, jangan putus asa. Min rahmatillah, dari rahmatnya Allah. Coba lihat, saya melakukan ini, saya melakukan itu, maksiat saya banyak. Jangan putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semua dosa Allah ampuni. Semua kesalahan Allah ampuni. Kita tidak bikin salah sama manusia. Mungkin 1-2 kali kita bikin salah, dia nggak akan kasih maaf sama kita. Tapi kalau kita melakukan kesalahan sama Allah 1000 kali, kita tobat sama Allah, Allah masih terima kita. Sungguh maha baik Allah, kasih sayangnya sangat penuh. Maka insya Allah mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang diberikan keistiqomahan oleh Allah. Dan jangan putus asa, harus timbulkan dalam hati keinginan untuk kembali, untuk bisa menuju ke jalan Allah Ta'ala. Jangan tutup semua pintu Allah. Buka salah satunya, maka mungkin dari salah satu pintu itu kita bisa ditarik oleh Allah. Barakallahu fikum, terima kasih. Tetap belajar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.